Salah satu dari mereka menyanyikan sebuah lagu untuk menenangkan hati mereka. Keempat orang tersebut tahu apa yang akan dilewati di depan mereka. Ombak badai yang sangat besar yang akan menghantam kapal kecil mereka. Namun mereka tidak akan mundur. Selain karena perintah, mereka juga percaya dengan niat baik, mereka akan menyelamatkan orang-orang yang terjebak dari kapal tanker yang terbelah dan tidak bisa keluar untuk kembali dari badai tersebut. Cerita dimulai pada tahun 1951 di negara bagian Massachusetts. Anggota penjaga pantai bernama Bernie pergi bertemu kekasih teleponnya, Miriam, ditemani sahabatnya Gus. Begitu bertemu, keduanya langsung jatuh cinta, saling tertarik, dan berciuman di sebuah kapal nelayan sebagai tanda resmi menjalin hubungan. Miriam adalah gadis yang berkepribadian belak-belakan. Kalau dia menyukai sesuatu, dia akan mengejarnya tanpa ragu. Pada suatu pesta dansa, Miriam memberanikan diri melamar Bernie lebih dulu. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba hingga Bernie sempat terkejut, namun tak lama kemudian ia menyadari betapa berharganya kesempatan itu. Ia pun menyetujui lamaran tersebut dan mereka menentukan tanggal pernikahan. Namun sebagai anggota penjaga pantai, untuk menikah Bernie wajib mendapat izin dari atasannya. Sementara itu, di lautan sekitar 10 mil timur laut Kepulauan Chatham, sebuah kapal tanker T2 bernama Pendleton sedang diterjang badai besar. Di ruang mesin, wakil kepala teknisi yang juga seorang kutu mekanik, Ray, sedang berkomunikasi dengan kapten. Ia khawatir sambungan las yang baru dikerjakan bulan lalu tidak akan kuat dan bisa retak. Ia meminta kapal diperlambat hingga setengah kecepatan, namun kapten menolak. Seluruh badan kapal mulai berderit keras. Ray merasa tidak tenang dan menyuruh teknisi berjanggut lebat Beard naik ke geladak untuk mengecek kondisi. Gelombang besar menghantam kapal hingga bergemuruh. Beard melaporkan bahwa ombak terlalu kuat dan geladak tidak bisa diakses. Sambungan las jelas tidak akan bertahan dalam kondisi seperti ini. Ray baru hendak meminta kapten menurunkan kecepatan sekali lagi, ketika tiba-tiba ombak raksasa setinggi badan kapal menghantam mereka. Beberapa panel instrumen di dalam langsung pecah berantakan. Dan benar saja, sambungan las itu patah, ruang mesin mulai kemasukan air dalam jumlah besar, kapal bergetar hebat, para awak terpelanting ke sana kemari. Tangan Beard bahkan patah, namun ia tetap bergegas membangunkan awak lain, menyuruh mereka membawa selimut, handuk, atau apapun yang bisa digunakan untuk menahan air di retakan. Ray tetap tenang di tengah krisis, segera menyalakan pompa penyedot air, dan memeriksa tingkat kerusakan. Telepon internal mati total, tidak bisa menghubungi ruang kemudi. Ray menyuruh seorang awak memberitahu kapten bahwa kapal telah retak sepanjang 18 inci, dan pompa hanya bisa bertahan sementara. Mereka harus segera mencari pelabuhan untuk bersandar, kalau tidak, kapal pasti tenggelam. Namun begitu awak itu tiba di geladak, ia langsung terpaku. Kapal Pendleton sudah terbelah menjadi dua akibat benturan tadi. Bagian depan tempat kapten berada sudah terbalik dan perlahan tenggelam ke laut. Saat itu adalah musim dingin yang sangat dingin. Dari radio di markas penjaga pantai Boston, terdengar laporan bahwa sebuah kapal tanker T2 mengalami retakan dan bocor minyak. Tim penyelamat Maxir sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka menuju lokasi kapal tersebut. Bernie, yang tadinya ingin berbicara soal izin menikah, menyadari ini bukan waktu yang tepat. Atasannya menyuruhnya membantu menambatkan kapal nelayan. Sementara anggota lain diberangkatkan menuju kapal T2 yang mengalami kerusakan itu. Di lautan, setengah kapal Pendleton yang tersisa masih mengapung karena sekat nomor 8 dan 9 berhasil menahan air, ditambah tangki pemberat yang berisi banyak udara. Namun retakan di ruang mesin membuat air terus masuk. Dalam 4-5 jam, mesin akan terendam sepenuhnya. Saat itu terjadi, mereka akan kehilangan tenaga dan pompa air. Setengah kapal yang tersisa itu akan tenggelam dengan cepat. Mereka tidak memiliki alat komunikasi yang berfungsi dan tidak tahu apakah kapten sempat mengirim sinyal SOS sebelum tenggelam. Di tengah lautan luas tanpa arah, jika tidak ada yang menemukan mereka, waktu 4 jam itu sama saja seperti menunggu mati perlahan. Ray memutuskan membuat kemudi manual untuk mengarahkan setengah kapal tersebut ke perairan dangkal yang lebih lembut agar mereka bisa mengandaskan kapal dan memperlambat proses tenggelam. Sambil terus membunyikan
membunyikan peluit uap sebagai sinyal. Namun tanpa kapten, tidak ada yang mau mendengarkan perintahnya secara penuh. Seorang awak bernama Brown bahkan mengumpulkan beberapa orang untuk menurunkan sekoci dan kabur sebelum kapal tenggelam. Saat itu salah satu awak berhasil memperbaiki radio dan terdengar percakapan antar tim penyelamat. Mereka segera menyadari kabar buruk. Tim penyelamat ternyata berangkat menuju kapal T2 lain yang mengalami kecelakaan. Tidak ada satupun yang tahu bahwa Pendleton juga terbelah dan mengalami keadaan jauh lebih berbahaya. Saat Ray dan Beard sedang memasang kemudi buatan itu, Brown dan kelompoknya bersiap menurunkan sekoci untuk kabur. Ray langsung marah besar. Ia mengambil kapak dan berlari ke geladak, lalu menebas tali sekoci tepat di depan Brown. Sekoci jatuh ke laut dan dalam sekejap hancur dihantam ombak ke badan kapal. Awak kapal yang tadi ingin kabur dengan sekoci langsung gemetar melihat kejadian itu. Seketika mereka sadar bahwa tindakan Ray barusan sebenarnya menyelamatkan nyawa mereka. Mereka pun buru-buru melepaskan Ray yang tadi ditekan ke lantai. Ray memanfaatkan momentum itu dan menegaskan posisi kepemimpinannya. Ia membutuhkan semua orang bekerja sama kalau ingin memiliki peluang untuk hidup. Ia membagi tugas. 2 orang ditunjuk mengoperasikan teropong untuk mencari perairan dangkal, 4 orang mengendalikan katrol pada kemudi, 4 orang lainnya mengoperasikan pompa air untuk memberikan dorongan dari buritan, sisanya berbaris di geladak sebagai rantai penyampai pesan. Dan 1 orang khusus ditugaskan terus membunyikan peluit uap untuk meminta pertolongan. Di sisi lain, saat Bernie sedang membantu nelayan menambatkan kapal, nelayan tersebut mengatakan bahwa sekitar 45 menit lalu ia melihat sebuah kapal tenggelam sambil terus membunyikan peluitnya. Dari posisi geografis, jelas itu bukan kapal T2 yang sedang diselamatkan oleh tim resmi. Bernie segera kembali ke markas untuk melapor. Akhirnya dari hasil pelaporan pesawat pengintai yang dikirim Boston, mereka mengetahui bahwa Pendleton T2 juga terbelah menjadi 2 dan mengalami kecelakaan. Setengah bagian belakangnya belum tenggelam dan jaraknya hanya sekitar 5 mil dari posisi mereka, namun seluruh kapal penyelamat sudah dikerahkan ke kapal T2 yang satunya. Atasan akhirnya hanya bisa mengambil risiko dan memerintahkan Bernie mengoperasikan kapal penyelamat kecil 36-500 untuk pergi menolong. Begitu ia mengatakan itu, seluruh ruangan langsung terdiam. Atasan itu masih baru dan tidak paham kondisi, tetapi para pelaut berpengalaman tahu bahwa dalam cuaca seburuk ini, kapal kecil seperti 36-500 bahkan tidak mampu melewati jalur keluar pelabuhan. Perairan sekitar pelabuhan penuh batu karang dan ombak mematikan. Belum sampai ke lokasi, kapal sendiri sudah berisiko hancur duluan. Karena itu, tidak ada pelaut senior yang mau ikut pergi. Bahkan mereka menyarankan Bernie untuk sekadar berputar-putar dekat pelabuhan lalu kembali dengan alasan badai terlalu besar dan mereka tersesat daripada membuang nyawa sia-sia. Namun Bernie memegang teguh tanggung jawab dan sumpah penjaga pantai. Ia memutuskan tetap berangkat meski penuh risiko. Ia hanya tahu satu hal, dia tidak mungkin melakukannya sendirian. Rekan lamanya Richard memutuskan untuk bertaruh nyawa dan ikut bersamanya. Sahabat baiknya, Gus juga ingin ikut, tetapi ia sedang demam tinggi dan tidak mungkin ikut bertugas. Seorang teknisi muda, seorang pemula, menawarkan diri untuk bergabung dan meyakinkan bahwa ia mampu menjalankan tugasnya. Masih kurang 1 orang, seorang pelaut naik menyatakan siap menjadi penjaga dek untuk menghadapi badai. Sebelum berangkat, telepon berdering. Bernie tahu itu telepon dari Miriam. Ia tidak mengangkatnya, ia hanya menatap sesaat lalu berbalik melangkah ke dalam badai salju. Sementara itu, setengah kapal Pendleton yang tersisa mengalami situasi kritis. Pompa penyedot air telah terendam. Begitu mereka kehilangan daya, artinya hukuman mati sudah di depan mata. Tepat saat itu, pengamat di atas geladak akhirnya menemukan sebuah perairan dangkal. Perintah segera diteruskan dari satu awak ke awak lainnya. Belok kiri 15 derajat, kecepatan setengah, alihkan dari timur laut ke timur 80 derajat. Tidak ada yang perlu diulang. Setiap orang menyampaikan perintah itu dengan jelas dan tepat. Sebuah kemampuan dasar yang tertanam dalam diri setiap pelaut. Rudder 15 degrees port, half speed, 80 degrees to 310 on compass. 15 degrees port, half speed, 80 degrees to 310 on compass. Rudder 15 degrees port, half speed, 80 degrees to 310 on the compass. Rudder 15 degrees port, half speed. Rudder 15 degrees port, half speed, 80 degrees to 310 on the compass. Rudder 15 degrees port, half speed. Rudder 15 degrees port, half speed, 80 degrees to 310 on compass. Thank you, Eldon.
Setelah serangkaian penyesuaian yang tegang namun terkoordinasi, arah kapal sudah sejajar dengan perairan dangkal. Namun sebuah gelombang besar kembali menghantam kapal. Awak yang memegang kemudi goyah, kemudi terlepas, dan kapal kembali keluar dari jalur, membuat mereka kehilangan kesempatan emas itu. Ray segera memerintahkan untuk mematikan boiler dan menahan semua sumber tenaga yang mungkin. Tiba-tiba ia melihat rantai besi besar di depannya dan sebuah ide terlintas. Ia memerintahkan agar kapal diikat kuat-kuat menggunakan rantai itu. Lalu, memanfaatkan hantaman ombak, mereka membuat putaran 180 derajat dan akhirnya bagian belakang kapal itu meluncur lurus tepat menuju perairan dangkal hingga menabrak dan terdampar di atasnya. Di sisi Bernie, ia dan 3 rekannya telah tiba di depan kapal penyelamat 36 sampai 500. Melihat bentuknya, sulit percaya kapal kecil itu disebut kapal penyelamat. Dari jauh, kalau tidak diperhatikan, orang bisa menyangkanya sepatu hanyut di air. Namun tak ada pilihan lain, mereka harus tetap berangkat. Mau bentuknya seperti sepatu sekalipun, mereka harus mengemudikannya menembus lautan. Di dalam pelabuhan, air tampak tenang. Namun tepat di depan mereka adalah garis batas pelabuhan yang membuat para pelaut senior pun gentar. Di sana, ombak raksasa bisa mengangkat kapal kecil seperti milik mereka ke udara, lalu ketika ombak surut dengan cepat, kapal bisa langsung dihantam batu karang. Karena ketegangan yang memuncak, beberapa dari mereka hanya bisa menyanyi untuk menenangkan diri. Saat semakin mendekati garis batas, ombak besar datang bertubi-tubi. Bernie, sebagai juru kemudi, memikul tanggung jawab yang sangat berat. Ia menatap lurus ke depan, menunggu waktu yang tepat. Ketika saatnya muncul, ia langsung menambah kecepatan dan menabrak gelombang pertama. Mereka memang berhasil menerobosnya, tetapi ombak kedua langsung memukul balik kapal. Mereka bukan hanya kehilangan kompas, mesin kapal juga mulai bermasalah. Gelombang ketiga sudah di depan mata, dan mereka hanya punya 5 detik untuk memperbaiki mesin. You got about 5 seconds, boys! Untungnya, teknisi kapal bekerja cepat dan berhasil menyalakan mesin tepat waktu. Bernie segera memutar kemudi dan kembali menantang gelombang besar. Kapal kecil itu terangkat tinggi oleh ombak, lalu berhasil melewatinya tanpa terbalik. Dengan tenang dan fokus, Bernie menerobos gelombang satu persatu, hingga akhirnya tiba di gelombang terbesar. Bernie memutuskan untuk mengambil risiko terbesar, ia menarik throttle ke posisi maksimum. Kapal kecil itu masuk ke dalam ombak, sempat sepenuhnya tertelan air, namun kemudian menembus dinding air dan muncul kembali ke permukaan. Mereka berhasil, bahkan mereka sendiri sulit percaya bahwa mereka benar-benar selamat melewati garis batas pelabuhan. Namun, kehilangan kompas adalah masalah besar. Di lautan gelap yang kacau, sangat sulit menentukan arah, tapi Bernie tidak menyerah. Ia mengandalkan insting dan pengetahuannya tentang arus laut, lalu terus mencari hingga malam tiba. Melalui radio, mereka mendengar bahwa banyak tim penyelamat telah menghentikan pencarian, karena badai di luar tetap ganas. Para kru ingin kembali, tetapi Bernie menolak. Ia yakin sasaran mereka berada di dekat situ. Benar saja, hanya beberapa ombak kemudian, mereka melihat setengah kapal Pendleton yang terdampar. Mesin kapal tersebut telah sepenuhnya terendam, dan seluruh awak berkumpul di dek atas. Saat melihat kapal kecil Bernie muncul dalam badai, mereka menatapnya seolah melihat malaikat penyelamat. Namun kegembiraan itu hanya sebentar. Kapal penyelamat 36-500 hanya boleh membawa 12 orang, sementara di Pendleton ada lebih dari 30 orang. Apa mereka harus meninggalkan sebagian? Tidak. Bernie memilih mempertaruhkan segalanya. Ia memutuskan untuk mengangkut semua orang, meskipun itu berarti kapal akan kelebihan muatan jauh di atas batas aman. Para penyintas pun berebut naik, berdesakan di kapal kecil itu. Di depan mata mereka, setengah kapal Pendleton akhirnya menyerah dan perlahan tenggelam ke dasar laut. Sekarang, tantangan berikutnya adalah bagaimana pulang. Tanpa kompas, mereka bisa saja terus tersesat ke arah laut lepas. Kegelapan malam bercampur angin dingin membuat perjalanan semakin mengerikan. Bernie hanya bisa mengandalkan arah angin dan arus laut untuk memperkirakan lokasi pelabuhan. Ia punya satu tujuan, membawa semua orang pulang. Badai perlahan mereda.
laut menjadi lebih tenang. Sementara itu, Miriam sejak siang telah pergi ke markas penjaga pantai untuk menanyakan kondisi Bernie. Setelah mendengar dari para pelaut betapa berbahayanya misi itu, ia langsung menerobos ke kantor komandan, memaksa komandan untuk memanggil Bernie kembali. Komandan menolak. Miriam marah besar dan pergi terburu-buru hingga lupa memakai mantel. Karena jalan licin, mobilnya tergelincir dan menabrak gundukan salju. Untungnya ada seorang wanita yang membantunya. Malam itu, semua orang berkumpul mendengarkan siaran radio tentang kondisi tim penyelamat. Ketika suara Bernie terdengar dan ia menyebutkan bahwa di kapalnya ada 32 orang selamat, seluruh ruangan bergemuruh penuh sukacita. Komandan segera menginstruksikan Bernie agar mencari cahaya mercusuar untuk kembali. Namun tiba-tiba, seluruh kota padam listrik, mercusuar pun ikut mati. Para keluarga pelaut segera berlari menuju dermaga, berharap melihat tanda kehidupan. Saat Miriam keluar dari mobil, ia tidak mematikan lampu mobil. Ia berharap cahaya kecil itu bisa menjadi penunjuk arah bagi Bernie. Orang-orang lain melihat itu dan langsung tersadar. Mereka pun menyalakan semua lampu mobil mengarah ke laut. Karena cahaya itulah, Bernie akhirnya melihat arah pulang. Ia menyalakan lampu sorot kapal dan perlahan membawa kapal penyelamat mendekat ke dermaga. Bernie pulang sebagai pahlawan sejati, bahkan Ray pun mengakui keberaniannya dan memanggilnya Kapten dengan penuh hormat. Di akhir cerita, Bernie dan Miriam berpelukan, kemudian menikah dan menjalani kehidupan bahagia. Film ini berjudul The Finest Hours, rilis pada tahun 2016, diadaptasi dari kisah nyata. Peristiwa penyelamatan ini kemudian dikenal sebagai salah satu aksi penyelamatan kapal kecil paling heroik dalam sejarah penjaga pantai ASA. Dan keempat penyelamat dianugerahi medali emas penyelamatan. The Finest Hours mengajarkan bahwa pahlawan tidak selalu datang dengan kekuatan besar. Kadang, mereka hanyalah orang-orang biasa yang memilih untuk tidak mundur ketika hidup meminta mereka menyerah. Di tengah badai yang memecahkan kapal dan mematahkan harapan, keberanian satu orang bisa menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Dari film ini, kita belajar bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus bisa menyelamatkan dunia seseorang. Ketika laut mengamuk dan gelombang setinggi rumah menghantam kapal kecil itu, Bernie dan timnya tidak tahu apakah mereka akan kembali hidup-hidup, tetapi mereka tetap maju, bukan karena mereka yakin akan menang, tapi karena mereka tahu ada orang yang mengandalkan mereka. Keberanian seperti itu mengajarkan kita bahwa hidup bukan soal menunggu situasi ideal, tetapi tetap melangkah meski tidak ada jaminan hasil. Di dalam badai, kita sering merasa kecil dan tidak berdaya. Namun, The Finest Hours menunjukkan bahwa bahkan manusia paling sederhana bisa mengalahkan ketakutan terbesar. Ketika hati kita terpenuhi niat baik, tak ada ombak yang benar-benar dapat menghentikan kita. Selama kita percaya dan terus bergerak, selalu ada pantai selamat yang menunggu di ujung perjuangan. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.